chat maupun di Slido. Namun perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang pemaparan Pak Andi ya itu cukup singkat, padat dan jelas. Meskipun ada beberapa yang tadi chat mengalami apa istilahnya kesulitan dalam karena mungkin terlalu cepat. Memang ini materi yang sangat padat Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah nanti Pak Andi tadi sudah menyampaikan akan ada video-video di YouTube yang bisa dipelajari insya Allah. Nanti seri akuntansi masjid ya. Tadi juga webinar ini insya Allah nanti juga akan apa istilahnya ditayangkan di YouTube ya, Pak Ahmad ya, insya Allah bisa dilihat siaran tundanya di YouTube ya Pak Ahmad ya. Ya, insya Allah Pak, nanti kita munculkan atau kita taruh di YouTube. Ya, di YouTube-nya PKN Stan insya Allah nanti Bapak Ibu yang merasa ketinggalan, tadi ada yang sebagian saudara-saudara kita yang di Wita Pak itu sudah izin live dulu karena sholat duhur ya. Iya. Jadi di Makassar, di daerah Sulawesi, Kalimantan sudah izin live dulu. Untuk selanjutnya silakan, ini sudah ada pertanyaan Pak, saya bacakan. Nanti silakan bisa Pak Andi atau Pak Ahmad ya. Kalau Pak Andi langsung ke teknisnya, termasuk yang tadi pertanyaan yang mengenai password sudah ya, password Pak, password sudah dijawab oleh Pak ini Pak. Terus untuk PSAK juga tadi Pak sudah kita singgung, jadi ini pakai PSAK 45 atau ISAK 35 gitu. Oh iya, nanti saya bisa menambahkan ya. Ya, insya Allah nanti disesuaikan Bapak Ibu sekalian karena memang waktu dibuat ini masih PSAK 45 masih berlaku ya. Terus kemudian ini saya bacakan nih Pak. Bagaimana dengan laporan zakat fitrah? Apakah bisa digabung atau sebaiknya dipisah dengan laporan operasional rutin masjid? Nah, mungkin ya. Pak Ahmad ya ini ya. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ya, kalau kita lihat aplikasi yang sudah kita siapkan, itu sebetulnya laporan zakat fitrah itu juga bisa di-embeddedkan di sana. Gitu. Jadi biar teman-teman tidak usah membuat pembukuan lagi di luar itu. Namun demikian, kalau misalnya teman-teman nyaman, misalnya membuat laporan tersendiri dengan Excel dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya memang harus di-input ke dalam aplikasi biar tetap ini terrecord secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau membuat terpisah nanti tetap harus rekapitulasinya harus masuk ke dalam aplikasi biar terrecord secara keseluruhan itu. Nah, harapan saya sih sebetulnya bisa dari awal bisa di input di situ. Cuman memang kalau zakat fitrah mungkin kalau mau menginput nama-namanya dan lain sebagainya, nama-nama penerima gitu ya. Nah, mungkin memang di fasilitas kita tidak sampai kepada nama-nama gitu kan. Oke, mungkin Pak Andi bisa menambahkan. Oke, silakan Pak Andi. Ya baik, Bapak Ibu mohon izin ya, karena jaringannya kurang stabil saya, jadi tidak saya tampilkan ini, cuma gambar saja. Jadi betul tadi disampaikan Pak Ahmad, di aplikasi yang saya desain itu sudah mengakomodir untuk pencatatan zakat fitrah. Jadi jangan khawatir, cuman untuk buku pembantunya, jadi kalau misalkan saya berharap nanti tetap menggunakan aplikasi ini karena harus tercatat semua, ya. Cuman di situ akun yang saya sediakan hanya zakat fitrah, gitu ya. Akun penerimaan zakat fitrah. Nah, nanti ada buku pembantu mungkin Bapak Ibu bisa membuat secara khusus zakat fitrah itu rinciannya siapa berapa gitu ya. Misalkan kalau uang atau berapa kilo gitu ya. Jadi tetapi itu di aplikasi ini sudah kita akomodir sebenarnya. Sudah bisa kita mencatat itu bentuknya kas gitu ya. Tapi memang harus dalam bentuk uang sih. Memang ini kelemahan akuntansi ya. Kelemahan akuntansi itu tidak bisa kalau misalkan mencatat 5 kg beras, nggak bisa 5 kg beras, harus dituangkan dalam ini secara uang berapa nih harusnya, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan ini sekaligus ini Pak Ahmad mohon izin Pak Lutfi,
terkait Ya, Pak. dengan PSAK yang tadi disampaikan, memang ini fokusnya adalah saya ingin mendorong masjid-masjid itu melakukan pencatatan dulu, ya, mengenai PSAK. Itu ini dasarnya memang PSAK atau standar yang saya gunakan adalah 45. Kemudian muncul interpretasi, namanya interpretasi atau apa ya istilahnya ya, interpretasi ISAK nomor 35 itu hanya terkait dengan penyajian, ya. Kalau pencatatannya sama Bapak Ibu, jadi nggak ada masalah, pencatatannya sama, hanya masalah penyajian. Jadi nanti kalaupun mau disesuaikan dengan ISAK atau aturan PSAK yang baru, itu cukup di laporan-laporannya aja, istilah-istilah atau deskripsinya itu agak sedikit berubah. Misalkan contoh, ini karena kita di sini menggunakan terikat, tidak terikat, nanti di situ ada namanya restriction atau without restriction, gitu kan ya, yang dibatasi penggunaannya, gitu ya. Itu hanya istilah-istilah ya, yang nanti bisa kita ubah istilah yang ada di laporan, gampang sekali, gitu. Hanya mengubah istilah saja sama beberapa penjelasan akun, ya kan, seperti itu. Kemudian di sini laporan aktivitas nanti langsung masuk ke neraca. Kalau di ISAK itu ada laporan aktivitas itu namanya laporan semacam kayak apa ya, penghasilan komprehensif gitu ya, istilahnya penghasilan komprehensif, masuk di laporan perubahan ekuitas, masuk ke neraca. Itu menurut saya nggak ada masalah. Jadi intinya adalah aplikasi ini masih sangat relevan dan bisa kita gunakan. Cuman nanti ada beberapa istilah kalau mau kita sesuaikan itu kita menggunakan istilah itu pembatasan, bukan terikat ya, tapi pembatasan. Yang sebenarnya intinya menurut saya sama saja gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ini aplikasi masih bisa dan menurut saya masih sangat relevan untuk kita gunakan. Yang penting bisa kita catat gitu. Kalau masalah penyajian nanti hanya penyesuaian sedikit terkait dengan deskripsi, bisa sangat mudah kita sesuaikan. Kalau harus kita sesuaikan. Itu Pak Lutfi jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini banyak banget nih pertanyaan, jadi mohon nanti agak singkat-singkat Pak Andi. Oh iya, mohon maaf. Biar terjawab semua ini. Tapi insya Allah ini yang pertanyaan menurut saya paling penting ini Pak Andi. Jadi bagaimana cara customize ya, kustomisasi daftar akun dan program COA gitu Pak. Jadi karena kebutuhan masjid kan beda-beda. Gimana cara? Apakah saya diizinkan share screen, Pak Lutfi? Silakan Pak. Silakan. Oke, saya share screen ya sebentar untuk menjawab pertanyaan ini karena ini sangat mudah sebenarnya. Jadi begini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya batasi, ya, ada beberapa hal yang saya batasi. Misalkan contoh, dan ini saya buka di sini. Jadi semua laporan itu harusnya sudah saya password namanya Andi. Kemudian untuk COA sengaja tidak saya munculkan. Kenapa? Karena COA ini harusnya tidak boleh berubah-ubah. Tidak boleh berubah-ubah. Karena kalau berubah, misalkan contohnya nih, Bang, kalau bertambah di insert boleh, ini tinggal di insert, gitu ya. Jadi ini tinggal di insert. Tadi saya munculkan unhide ya, sudah bisa ya. Nah ini tinggal di insert, nanti cuman ini sengaja saya tutup dulu, ya. Ketika kita sudah ada pertemuan seperti ini, baru saya buka bahwa ini harusnya tidak boleh otak-atik, gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu harus memformulasikan ini dulu nih, COA-nya, ya. Ketika COA-nya sudah, baru nanti ambil level 5, nanti tinggal bagian ini di copy paste, ya. Jadi ini kode dan nama akun ini cuma sama dengan ini ditambah ini gitu ya, dan ini gitu ya, akun dan kode dan nama akun gitu aja. Inilah yang di copy paste ke sana, copy paste special value, ya, copy paste special value. Nah ini saya passwordnya sangat mudah sebenarnya. Ini tidak saya password dengan nama Andi Bapak Ibu ya, khusus untuk COA ini saya password ya dengan kata-kata Bismillah. Jadi password di sini adalah Bismillah, ya. Sehingga di sini sebenarnya kalau tadi tidak memasukkan password pun ini juga bisa diedit sebenarnya. Ini bisa dihapus, bisa di ini gitu ya. Tapi kalau kita mau membuka sheet yang lain, misalkan di sini ada sheet yang saya sembunyikan apa tidak ya? Oh ya. Tadi insert tadi ya, terkait dengan insert. Tidak ada yang saya sembunyikan berarti sheetnya. Nah, di sini, maka ini tinggal insert. Klik kanan, insert. Nah, seperti itu. Ya. Nanti yang merah itu harus di copy paste. Ya, yang merah copy paste. Kemudian yang paling kiri ini nanti diurutkan lagi ya, 1 2 3 ini tinggal di double klik. Kalau yang ini rumusnya tinggal di copy paste saja. Contoh, misalkan mau menambahkan apa nih? Misalkan 111203. Sebentar. Bank Syariah yang ada apa lagi nih namanya? Bank BNI Syariah.
Sudah ada itu Pak Andi, BNI Syariah di sudah. bawah. Ini BRI ya. Oh salah, saya insertnya harusnya di bawahnya ya. Saya insert yang di bawahnya misalkan. Ini udah ada 3 sebenarnya. Ini lanjutin aja di sini. Ya 111204 gitu ya Pak Ahmad ya. Misalkan bank Yang swasta misalnya. Muamalat. Nah, gitu. Maka kita tinggal copy paste rumusnya yang merah ini. Ctrl D, copy paste atasnya. Oh, ini tadi saya protect ya. Sebentar. Udah unprotect ya. Ini Ctrl D. Ini biarin aja ada panah-panahnya. Ini saya lanjutkan. Double klik. Ya, ini nomor urut ya. Yang sebelah kanan juga sama. Ini kita harus identifikasi saldo normalnya. Udah seperti itu saja. Cara menambah. Nanti kalau misalkan di jurnal muncul nggak Pak Andi akunnya? Kita cek. Bang. Ding dong. Ada bank muamalat. Ya, tadi ada baris kosong karena tadi saya ini ya, saya insert tadi ya. Nanti ini bisa kita hapus. Ini bank muamalat ada nih. Tadi sebentar. Ada baris bawahnya emang ya? Oh enggak ya. Enggak ada baris bawahnya kok ya. Harusnya sih enggak, kosong tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi otomatis sudah muncul di sini yang kita tambahkan. Mungkin itu Pak Lutfi cara menambahkannya. Jadi tadi passwordnya Bismillah ya. Khusus untuk COA passwordnya Bismillah. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Ya. Jadi ini mungkin ada beberapa yang nggak bisa langsung praktik Andi ya. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tadi kirim email ke Pak Andi. Dan ini bisa diulang-ulang, insya Allah rekaman ini. Terus baik. Ini juga untuk pengisian evaluasi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan kita buka setelah webinar selesai, dan memang ini kita dibatasi waktu sampai jam 12 harus sudah selesai. Jadi sesi tanya jawab mungkin nanti saya batasi sampai 11.50 supaya ada closing remark ya, ada untuk statement penutup. Jam 12 sudah harus selesai karena Zoom-nya akan digunakan untuk acara juga. Baik, ini masih ada waktu. Ini ada pertanyaan yang menarik juga ini Pak. Apakah perlu ada pemisahan laporan keuangan antara keuangan komersial dari unit usaha masjid dengan keuangan sosial, misalnya dari zakat, infak, sedekah? Ada juga pertanyaan serupa, apakah perlu Pak rumah tahfidz dibuat laporan keuangan sendiri dengan laporan keuangan masjid karena satu yayasan? Nah itu mungkin misalnya yayasan tuh punya banyak divisi gitu Pak. Ada rumah tahfidz, ada unit usaha, ada misalnya supermarket gitu misalnya. Itu apakah perlu pemisahan laporan keuangan sendiri Pak dengan operasional masjid atau dengan zakat, infak, sedekah? Ya. Silakan mungkin Pak Ahmad atau Pak Andi. Ya, boleh Pak Lutfi. Saya, Pak Lutfi? Ya, silakan Pak Andi. Ya, baik, saya mencoba untuk menjawab ya. Jadi kalau bayangan saya, aplikasi ini bisa di copy paste untuk semua unit usaha yang ada di bawah yayasan gitu ya. Jadi kita maklumi bersama bahwa sekarang masjid itu ada yang bentuk mengurus ini ya, badan hukum jadi yayasan gitu ya. Di dalamnya ada misalkan poliklinik, ada TPA gitu ya, ada TPA, kemudian ada unit-unit bisnis yang lain gitu ya, itu bisa bisa dipayung ini. Nah kalau di bawah yayasan berarti judulnya tetap non laba dong gitu ya, jadi lebih mementingkan untuk ini. Kalau ada surplus ya itu untuk masjid gitu ya, jadi istilahnya bukan laba tapi ada sisa lebih lah, aset neto bersihnya bertambah untuk kemakmuran masjid gitu ya. Jadi seperti itu. Ini bisa juga nanti di copy paste dan nanti dikonsolidasi. Nah untuk membuat itu bisa dikonsolidasi, maka ada bagusnya semua unit-unit itu melaporkan terkait dengan kegiatan atau transaksinya. Transaksinya apa saja sehingga kita ciptakan daftar akun yang bisa mengakomodir semuanya, gitu. Ya, karena saya yakin yayasan manajemen itu ingin melihat gambar besarnya. Helikopternya harusnya naiknya agak lebih tinggi untuk melihat seperti apa sih kegiatan atau program yang dijalankan setiap unit usaha atau pokja atau divisi itu yang diserai tanggung jawab ya, penyewaan gedung sebagunan, poliklinik dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih pelaksanaannya? Itu pasti saya yakin masjid itu atau yayasan itu atau masjid itu punya pengen melihat secara keseluruhan ya, ketua takmir atau ketua pengurus atau ketua yayasan. Mungkin itu Pak Lutfi. Sangat mudah insya Allah. Nah. Ya, terima kasih Pak Andi. Apakah ini bisa melalui Google Sheet, Pak?
mengingat sekarang lebih banyak via online. Dan kalau via Google Sheet bisa diakses semua orang. Ya, sangat mudah Pak Lutfi, karena ini bentuknya Excel, ya, bentuknya Excel sangat mudah. Bisa juga nanti transaksi dimasukkan melalui Google Sheet, bisa saja, ya, bisa saja. Ya. Bisa saja. Jadi nanti itu kan judulnya interface. Interface itu kalau bahasa pemrogramannya kan interface. Jadi interface-nya bisa saja nanti kita desain, kita ambil secara online gitu ya. Jadi datanya ada di Excel ini tapi bisa kita share gitu ya. Bisa saja. Bisa saja nanti kita desain aplikasi Android, jadi interface-nya nanti dari handphone, bisa saja. Ya, bisa saja nanti web based, bisa saja. Tetapi langkah awal kita harus mencatat. Kita harus mengidentifikasi transaksi yang ada di kita. Dan kita harus sudah bisa membuat laporan. Masalah pengembangan, karena Excel, ini sekaligus kita belajar proses pengolahan data itu seperti apa. Seperti itu Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah ini ada pertanyaan juga Pak, apakah masjid itu harus punya NPWP Pak? NPWP, dan bagaimana cara pelaporan pajaknya nih di aplikasi ini? Mungkin yang terkait dengan NPWP yang paling tepat menjawab adalah Mas Lutfi sendiri mungkin. Karena dulu sebelum jadi dosen di pajak kan, ya di JP ya, kan, jadi, Mas Lutfi terkait NPWP yayasan. Ya memang yayasan ada ketentuannya juga Bapak Ibu sekalian. Ini lebih tepatnya mungkin ke yayasannya ya. Jadi memang ada NPWP untuk yayasan dan mungkin nanti ini perlu ada sesi khusus nih Pak Andi tentang ini juga ada yang menanya mengenai SPT juga ini Pak Andi. Oh iya iya. Nanti sesi khusus itu menarik itu. Iya, tentang perpajakan ini memang belum kita masukkan ke aplikasi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi karena intinya itu kita dorong ada pelaporan dulu. Terus kemudian mungkin nanti insya Allah kita juga kembangkan juga Pak Andi ya untuk aplikasi gimana lapor pajak dan sebagainya nanti bisa di ini gitu. Sebentar, mohon izin Pak Lutfi. Ya silakan Pak. Sebenarnya terkait dengan pajak yayasan ini sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya masjid, yayasan, ya bentuk badan hukum, memang harus punya NPWP, harus melaporkan pajaknya. Pajak-pajak yang ada itu sepanjang pengetahuan saya itu hanya sebatas honor-honor biasanya. Jadi misalkan honor pengurus atau pengelola, honor dan honor-honor yang lain. Nah, itu kan ada pemotongan PPh pasal 21 gitu ya. Terus kemudian ada juga PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 1. Cuma itu saja sebenarnya. Jadi sebenarnya dan itu sudah diakomodir di COA kita, Mas Lutfi. Jadi di chart of account kita sudah ada di situ. Jadi kalau misalkan membayarkan, ini tadi memang kita mencatat transaksinya kita sederhanakan sebenarnya. Ya, tadi ketika membayar honor kita kan tidak mungut ya. Karena harusnya mungut kita. Jadi kalau kita membayar honor narasumber itu harusnya kita mungut pajaknya kalau kita sudah berbadan hukum dan kita berarti punya kewajiban sebagai pemungut gitu ya Pak Lutfi ya. Jadi dan itu harusnya kita pungut ketika kita membayarkan honor pajak itu dan kita setorkan gitu ya. Seperti itu. Tapi kan nanti kita bicara juga terkait dengan PTKP gitu Pak Lutfi ya. Jadi kalau ada honor itu apa melebihi PTKP apa tidak gitu ya. Ada yang sifatnya final, ada yang sifatnya tahunan gitu ya. Ya, Pak Lutfi, ini juga nanti sudah dijawab sesi khusus mungkin. Sesi khusus mungkin. Ya, ini secara singkat ini Pak Ferry Irawan, Pak dosen pajak juga sudah menjawab ini di chat ini. Untuk masjid sebetulnya termasuk yang tidak dikecualikan. Artinya dapat membuat NPWP untuk pemotongan PPh gitu Pak. Iya, iya. Berarti sudah tepat ya berarti ya. Terima kasih Pak Irwan. Pak Ferry. Oh Pak Ferry ya, makasih Pak Ferry. Ya. Terus ini Pak, sebentar lagi ini tinggal waktunya. Bagaimana implementasi dengan PSAK 109 Pak Andi? Baik. Tentang siswa. Ya. Ya. Jadi ada Bapak Ibu, saya sebenarnya tujuan saya mendorong untuk kita secara simpel melakukan pencatatan dulu. Oleh karena itu webinar ini dikhususkan untuk pengelola atau pengurus masjid. Jadi levelnya sebatas itu sebenarnya. Cuman nanti ada level 2 atau tahap yang kedua yaitu tadi disampaikan Pak Direktur, saya berencana membuat TOT untuk para dosen atau akademisi ya untuk membahas atau untuk mengkloning menjadi program pengabdian masyarakat. Ada satu PSAK Bapak Ibu yang namanya PSAK nomor 109 yaitu terkait dengan zakat infak sedekah.
sebenarnya PSAK ini ditujukan untuk, kalau dalam sepemahaman saya, ini lebih ke organisasi pengelola zakat, Mas Lutfi. Jadi ini organisasi pengelola zakat seperti apa, LAS gitu ya, terus lembaga amil zakat gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, perbedaannya apa dengan ini yang PSAK akuntansi nirlaba? Jadi bahwa kalau mau menggunakan PSAK 109 berarti dia memang fokus kegiatan utamanya hanya mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan menyalurkannya. Jadi yang fokus kegiatan utamanya itu. Sedangkan masjid-masjid di kita itu kebanyakan sudah lebih dari itu. Ada mungkin kegiatan-kegiatan lain tadi seperti saya sampaikan ya. Ada menyewakan aula, poliklinik, apa segala macam, koperasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga PSAK 109 tidak bisa mengcover ini. Yang lebih mengcover adalah PSAK 45 ini ya. Memang sudah ada ISAK ya, itu hanya masalah penyajiannya saja kalau sepemahaman saya. Nah, saya mau menyampaikan di PSAK 109 ini, karena dia diacu oleh organisasi pengelola zakat, maka nanti dalam pencatatan misalkan ya, kita mencatat zakat. Misalkan kita mencatat zakat itu bukan kas pada pendapatan zakat, bukan seperti itu. Tapi nanti kita mencatatnya kas bertambah, ada alokasi untuk amil, dan ada namanya dana zakat. Jadi ada namanya dana amil dan ada dana zakat. Jadi ketika pencatatan pertama masuk, itu langsung dipecah menjadi dua. Dana amil diambil sebagian dan dana zakat. Itu bedanya di situ Mas Lutfi. Dan saya tidak mengimplementasikan itu karena masjid atau yayasan bergeraknya tidak hanya di zakat, infak, sedekah. Gitu Mas Lutfi. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, karena waktu kita juga sudah mau ini. Sudah mungkin azan. ini untuk Pak Ahmad ini. Pak Ahmad, bagaimana cara mencatat awal harga aset Pak yang dari dulu, terus kemudian penyusutan aset bagaimana gitu, penyusutan aset apakah dilakukan atau enggak, terus ada lagi ini jadi satu sekalian, apakah STAN menyediakan jasa appraisal Pak untuk menilai asetnya masjid ya gitu, karena kesulitan pengurus masjid itu menilai asetnya nilainya berapa itu, ini bangunan ini, masjid ini, menaranya ini berapa nilainya itu. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih Mas Lutfi ya, Bapak dan Ibu ini terkait dengan bagaimana mencatat harga perolehan aset. Memang kalau kita bicara harga perolehan aset kembali kepada prinsip akuntansinya, bahwa akuntansi masjid, akuntansi kita masih menggunakan yang namanya cost method gitu ya. Jadi kalau cost method artinya bahwa aset itu dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan itu sendiri didefinisikan atau diartikan biasanya adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh lembaga, oleh entitas, oleh perusahaan, oleh masjid, oleh yayasan, atau oleh siapapun untuk memperoleh aset tersebut sampai aset tersebut siap digunakan, ready for use gitu kan. Jadi kalau kita bicara misalnya membeli AC, maka membeli AC tidak hanya harga belinya, tetapi juga ongkos pasangnya, ongkos angkutnya kan gitu. Jadi itu akan dicatat sebagai harga perolehan. Jadi memang kalau konsep di harga perolehan adalah semua biaya, tapi biaya tersebut adalah biaya normal ya, bukan biaya yang abnormal, yang digunakan atau yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap digunakan. Kalau biaya tersebut sifatnya abnormal, misalnya masang AC ternyata konslet, terus ada beberapa komponen yang harus diganti, maka penggantian komponen itu tidak boleh dicatat sebagai harga perolehan. Nah itu, ini konsep di akuntansi. Memang nanti setelah kita bisa mencatat, memang kita perlu juga teman-teman masjid ini sedikit mengerti mengenai akuntansi. Tapi insya Allah kita bisa dampingi nanti untuk akuntansinya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian apakah aset-aset jangka panjang, aset-aset tetap yang dimiliki masjid itu dilakukan penyusutan? Iya. Jawabannya iya. Jadi mestinya terkait dengan aset-aset yang dimiliki masjid, karena memang values dari aset tersebut mengalami penurunan, maka semua aset tetap yang dimiliki masjid itu juga mengalami penyusutan, kecuali tanah, karena tanah tidak mengalami penurunan. Jadi secara teoritis memang seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan appraisal ya. Dengan appraisal gimana? Appraisal ya ya kita akan coba ini. Memang kita di PKN STAN ada
ada penilai, ada program diploma penilai, ya kan? Tetapi kalau kita menilai untuk sekian banyak masjid mungkin ya agak tapi nggak apa-apa, artinya nanti saya akan tawarkan kepada teman-teman penilai, apakah teman-teman penilai ini bersedia untuk mendampingi 1-2 masjid ya untuk melakukan penilaian. Nah, sehingga nanti kalau penilaian ini sudah dilakukan, nah bisa juga di benchmarking oleh masjid-masjid yang lain, ya kan. Tapi sebetulnya kalau masjid itu mempunyai catatan perolehan awal, mestinya nggak perlu penilaian untuk akuntansi, ya kan. Tetapi untuk transaksi yang lain itu misalnya untuk kegiatan jual beli mungkin perlu namanya penilaian. Tapi kalau untuk pencatatan akuntansi insya Allah tidak, ya. Itu mungkin itu saja yang bisa sampaikan Pak Ustadz, karena waktunya juga sudah sangat ini ya, sangat. Terima kasih Pak Andi Hamzah dan Pak Ahmad Wiraharjanto atas materi yang luar biasa. Ini mohon izin untuk menutup juga sekalian, karena juga sudah adzan zuhur dan juga linknya juga sudah, jatahnya sudah mau selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian mengingatkan untuk mengisi evaluasi ya, insya Allah nanti dibuka jam 12 sampai jam 3, itu untuk sekalian mendapatkan sertifikat keperluan, baik yang menyimak lewat YouTube boleh silakan ya, menyimak lewat YouTube, lewat Zoom silakan. Jadi kami dari panitia pertama menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Yang pertama kepada Pak Ahmad, Pak Andi atas pemaparannya, ilmunya yang luar biasa. Terutama Pak Andi ini insya Allah amal jariah, ini banyak yang mendoakan nih Pak Andi. Aplikasinya insya Allah digunakan. Amin, amin. Terus ada usulan juga untuk membuat TOT Pak bagi para pengurus masjid, nanti insya Allah bisa kita agendakan. Insya Allah. Untuk follow up acara ini kan serba terbatas ya, jadi mungkin khusus aplikasi Excel-nya, dan nanti insya Allah juga follow up pendampingan nanti mudah-mudahan bisa segera kita proses. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi yang luar biasa. Kita doakan ya, terima kasih juga para narasumber dan juga